Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Meneruskan pembahasan yang ke-8 di dalam kitab ini, yaitu tentang kafalatul yatim, keutamaan menyantuni anak yatim. Dan pertemuan sebelumnya kita telah membacakan yaitu sedikit dari penjelasan al-muallif hafizahullahu ta'ala tentang mereka anak-anak yatim ini ketika sudah mencapai masa nikah, barulah harta itu diserahkan kepada mereka. Adapun sebelumnya, anak-anak yatim yang memiliki harta, entah itu warisan dari orang tuanya atau santunan dari muhsinin yang menumpuk, maka itu tidak langsung diberikan kepada anak yatim secara utuh, namun hendaknya mereka diuji terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim tersebut dengan memberikan kepada mereka sebagian hartanya untuk dikelola. Ya, untuk dikelola hingga apabila mereka mencapai usia nikah. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan apabila menurut kalian mereka sudah bisa yaitu memanage harta dengan baik, mereka sudah mampu mengelola harta dengan baik, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa anak yatim terkadang memiliki harta yang banyak dan itu dikelola oleh orang-orang yang amanah, oleh orang-orang yang kuat. Karena merekalah yang nanti akan menyerahkan harta tersebut kepada anak yatim tadi. Ya. Dan pembahasan kita juga tentang bahayanya orang yang berkhianat memakan harta anak yatim secara zalim. Ayat yang ke-6 tadi Allah berfirman hingga sampai pada innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya mereka yaitu memasukkan di dalam perut mereka api neraka, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Nah, maka ini ancaman bagi siapapun yang mengelola harta anak yatim. Mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut. Kalau mereka memakannya dengan cara yang zalim, maka ancamannya mereka seakan-akan telah memasukkan ke dalam perut mereka api neraka, dan mereka sendiri juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Meskipun sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya
kalau ikut memakan harta anak yatim dengan cara yang baik, dengan cara yang normal, makan bareng, makan bersama, maka tidak ada masalah. Bukan dengan niat untuk yaitu merampas harta mereka, memanfaatkan harta mereka untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa anak-anak yatim ini butuh orang yang amanah, butuh orang yang kuat untuk mengelola harta mereka? Di sini kita bacakan penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Li'annal yatima dha'ifun, karena anak yatim itu lemah. La yastati'u an yudafi'a an malihi, ia tidak mampu untuk mempertahankan hartanya. Beda dengan anak yang memiliki ayah, ya, maka ayahnya lah yang akan bertanggung jawab penuh tentang kebaikan anaknya. Tapi kalau ayah sudah meninggal dunia dan harta ayahnya ini diwariskan kepada anaknya dalam kondisi yatim, maka apakah sama pengelolaan harta ayah kandung dengan pengelolaan selain ayah kandung? Ya, kalau ayah kandung kita semua faham secara fitrah, dia pasti akan mementingkan kebutuhan anak kandungnya. Ini untuk biaya sekolah anak, ini untuk masa depan anak. Jadi hartanya ayah ini ya tidak akan jauh untuk anaknya sendiri. Tapi ketika ayahnya meninggal dunia, mewariskan harta, yang mengelola siapa? Misal pamannya. Apakah bisa 100% paman ini betul-betul akan memanfaatkan harta anak yatim ini untuk kepentingan keponakannya? Pamannya juga punya anak, juga punya keluarga. Bukankah ada peluang yang ngambil sedikitlah buat kepentingan keluarga saya? Ya, jadi menunjukkan anak yatim itu dhaif, mereka lemah. Fa idza tasallata alaihi zalimun, maka apabila harta anak yatim ini dikuasai oleh orang yang zalim, wa akalahu, dan memakannya, fahada min a'dhamiz zulm, maka ini diantara kezaliman yang besar. Ya, ini diantara kezaliman yang besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain, ya Allah, sesungguhnya aku memperingatkan orang yang tidak amanah terhadap haknya dua orang yang lemah. Ya, dalam sebagian penjelasan, ya Allah, sesungguhnya aku akan memperkarakan orang-orang yang tidak memperhatikan hak dua orang yang lemah. Siapakah dua orang yang lemah itu? Al-yatimi wal mar'ah, anak yatim dan wanita. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah memberikan faedah kepada kita bahwa kalau ada seseorang yang menyia-nyiakan hak anak yatim dan menyia-nyiakan hak wanita, seperti seorang janda yang dia mendapat santunan melalui seseorang, tetapi orang ini enggak amanah, dia potong haknya tersebut, dia makan hak janda tersebut, maka Nabi SAW akan memperkarakan hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua orang tadi adalah orang yang lemah, anak yatim dan wanita. Wa inna ma nahahu an dzalik, dan sesungguhnya Nabi SAW melarang dari yang demikian itu, dari perbuatan tidak amanah di dalam hak dua orang yang lemah tadi, lima ra'a min dha'fihi, karena melihat ada kelemahan. Ya, anak yatim memiliki kelemahan.
wa huwa sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadza likulli dha'ifin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai hal tersebut di setiap orang yang lemah. Alla yaliya malal yatimi hatta la ya'riduhu lil khasarati wad dhaya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar benar-benar harta anak yatim itu benar-benar dijaga, dikelola dengan baik agar tidak mengalami kerugian atau kehilangan. Ya. Makanya butuh orang yang benar-benar amanah, yang kuat sehingga dia tidak akan tergoda untuk memakan harta anak yatim. Dia tidak akan tergoda untuk mengambil hak anak yatim dengan cara zalim. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, pembahasan utama di dalam bab yang ke-8 ini mengingatkan kembali lagi kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang menyantuni anak yatim, baik memberikan santunan secara langsung ataupun mengelola harta yang dimiliki oleh anak yatim tadi. Ya, entah mengelola warisannya, dijaga, yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa boleh seorang pengelola harta anak yatim untuk menjalankan harta anak yatim itu dalam sebuah bidang usaha, namun tentu dengan cara yang baik, bukan asal-asalan. Tujuannya apa? Agar harta ini nggak habis. Karena kalau didiamkan mungkin akan habis, tapi kalau dijalankan di dalam suatu bidang usaha mungkin akan berkembang, dan nanti keuntungan ini akan diberikan kepada anak yatim. Jadi butuhkan amanah dan juga kekuatan bagi orang yang mengelola harta anak yatim. Maka ini keutamanya besar, sebagaimana dosa yang besar akan didapatkan bagi orang yang menyia-nyiakan hak anak yatim tersebut. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekh beralih pada pembahasan janganlah kita itu bersedih atau merasa tidak baik ketika mungkin kita ditakdirkan menjadi anak yatim. Ya, beliau mengatakan hadza, ini semua wala dhaira 'alal insan, maka bukanlah suatu hal yang madarat, tidaklah memadaratkan seorang manusia an yulada yatiman, ketika ia lahir dalam kondisi yatim. Wa yansha'a yatiman, ketika ia tumbuh dalam kondisi yatim. Apa bedanya? Kalau yulad yatiman, sejak lahir sudah apa? Yatim. Jadi lahir dalam keadaan tidak memiliki orang tua, ayah meninggal dunia. Atau ketika lahir masih punya ayah, tapi ketika dia sedang tumbuh, mungkin ketika masih anak-anak usia balita, ayahnya meninggal dunia, maka sama keduanya, bukan hal yang tercela. Atau dalam bahasa Syekh di sini, bukan hal yang memadaratkan seseorang kalau lahir ataupun tumbuh dalam keadaan yatim. Bal qad yuladu yatiman wa yakburu aziman, bahkan terkadang atau bahkan mungkin banyak ya kita jumpai anak yang lahir dalam kondisi yatim, kemudian ketika ia sudah dewasa menjadi orang yang besar. Fayakunu min afdali ibadillahi wa atqakum wa ahsanuhum qiyaman bi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dewasa ia menjadi hamba-hamba Allah, atau di antara hamba Allah yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling baik di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Rasulullah SAW, enggak usah jauh-jauh. Fayakfi syahidan lidzalik anna sayyida waladi Adam salawatullahi wa salamuhu alaihi wa imamul muttaqin. Cukuplah menjadi contoh dalam hal ini ya adalah sayyid waladi Adam,
ya tuannya dari anak Adam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, imamnya orang-orang yang bertakwa, wa qudwatu ibadillah, suri teladannya hamba-hamba Allah, wulida yatiman. Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Jadi bukan hal yang tercela ketika anak itu lahir ataupun tumbuh dalam keadaan yatim, karena tidak sedikit kita jumpai ketika dewasa menjadi orang yang bertakwa, bermanfaat, orang besar. Contoh yang sangat jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata abuhu wa huwa hamlun fi batni ummihi. Sedikit bercerita tentang kehidupan beliau. Ayah beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau berada di kandungan ibunya. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib ila sinni tsaminah. Lalu beliau diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib hingga usia 8 tahun. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullahu taala di sini memang benar. Pihak laki-laki yang mengasuh beliau pertama kali ya kakek beliau ini Abdul Muttalib. Tapi apakah sejak lahir Nabi SAW diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib? Tidak. Bagaimana sih kisah kehidupan Nabi SAW ketika masih kecil? Diasuh oleh siapa dulu? Siti Aminah. Benar? Langsung diasuh oleh ibunya? Siapa? Ibu susuan. Siapa namanya? Halimah As-Sa'diyah, berasal dari Bani Sa'ad. Berapa tahun? 4 tahun langsung. Ada kisah beliau ketika sudah usia 2 tahun mau dikembalikan. Jadi Halimah As-Sa'diyah, panjang kalau kita cerita gimana ceritanya Nabi ini bisa sampai di pangkuan Halimah. Ada mukjizat yang luar biasa. Ya silakan disimak sendiri ya kajian tentang sirah Nabawiyah ya. Kita ringkaskan saja. Jadi Nabi SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Lalu ketika sudah masa penyapihan, rencananya mau dikembalikan kepada ibunya. Namun Halimah masih ingin untuk mengasuh Muhammad SAW yang kecil ini, sehingga mencari alasan kepada ibunya. Anak ini sudah waktunya disapi, tapi saya khawatir penyakit kota nanti akan menyerangnya. Gimana kalau masih ikut kami lagi selama 2 tahun? Ternyata ibunya Aminah setuju, dibawa lagi oleh Halimah ke perkampungan Bani Sa'ad selama 2 tahun berikutnya. Itu pun setelah kejadian apa? Dibelahnya dada Nabi SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam. Disitulah Halimah ketakutan. Wah, ini sudah saatnya kita kembalikan ke orang tuanya. Akhirnya Nabi SAW ketika usia 4 tahun dikembalikan kepada ibunya. Siapa tadi? Aminah. Selama berada di pengasuhan ibunya Aminah itu 2 tahun. Baru berusia 6 tahun benar-benar diasuh oleh siapa? Kakek beliau Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Jadi ngafalkan periode pengasuhan Nabi SAW itu mudah. 2 tahun 2 tahun pertama bersama Halimah, tambah lagi 2 tahun berikutnya bersama Halimah, 2 tahun bersama ibunya Aminah, 2 tahun bersama kakeknya Abdul Muttalib. Tsumma mata ba'da sinni tsaminah. Kemudian kakeknya meninggal dunia setelah usia 8 tahun. Wa kafalahu ammuhu Abu Talibin. Lalu diasuh oleh pamannya Abu Talib. Jadi sejak usia 8 tahun hingga Nabi SAW yaitu remaja dan dewasa, beliau diasuh oleh paman beliau Abu Talib.
fanasha'a alaihi salatu wassalamu yatiman, maka Nabi SAW tumbuh dalam keadaan yatim. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah menjumpaimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim lalu ia melindungimu? Jelas di sini ya, Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, tumbuh dalam keadaan yatim, lalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dewasa menjadi orang yang besar, imamnya para nabi, imamnya orang-orang yang bertakwa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala'alla minil hikmati fi kaunihi sallallahu alaihi wasallam yatiman, dan bisa jadi di antara hikmah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tumbuh dalam keadaan yatim, an yu'rafa qadral yatama, agar diketahui kedudukan anak-anak yatim, agar kita ini tahu anak yatim ini istimewa. Anak yatim itu bukan penghalang seseorang dari kesuksesan. Ya. Meskipun secara logika, ya kita mungkin bisa berpikir anak yatim siapa yang ngurusi? Nggak ada orang tua, siapa yang ngarahkan? Wah, kalau mau sukses susah ini. Secara logika mungkin seperti itu. Tapi ternyata logika ini termentahkan oleh bukti yang sangat nyata, Nabi SAW. Dan tumbuh dalam keadaan yatim, ketika sudah dewasa menjadi orang besar. Maka yatim bukan penghalang seseorang ini menjadi orang yang mulia ketika dewasa. Nah, keberadaan Nabi lahir dalam keadaan yatim, tumbuh dalam keadaan, jadi hikmahnya agar kita tahu orang yatim ini bisa istimewa. Demikian pula yu'na bi huquqihim wa syu'unihim, agar hak mereka, urusan mereka. Wa qad yudhannu anna al-yutma fi haqqil mar, karena ada sebagian dugaan bahwa yatim adalah suatu hal yang kurang dari diri seseorang, seakan-akan hal yang celah, aib. Seakan-akan anak yatim itu anak yang jauh dari kata sukses ketika dewasa. Ada dugaan seperti itu. Falasara Muhammad alaihi salatu wassalamu nabiyyan rasulan, maka ketika kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang nabi dan rasul, kana dzalika taghyiran li hadzal mafhum, hal yang merubah pemahaman. Ternyata buktinya tidak seperti itu. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Waqad wujida fi ummati udhama'u wa akabiru fil ilmi was salahi fil 'am lil ummati nasya'ataman. Dan sungguh telah didapati pada ini para pembesar yang agung di dalam ilmu salehan, di dalam manfaat yang umum kepada umat, mereka itu tumbuh keadaan yatim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang nyata, contoh utama. Dibagi oleh contoh-contoh yang nanti akan dibawakan oleh Allah Ta'ala. Yang intinya rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan sebagian anak-anak itu menjadi dengan tujuan hikmah yang anggapan-anggapan mengatakan bahwa anak tidak bisa apa-apa, anak yatim tidak ada yang mengatakan, anak yatim memiliki kekurangan, itu termentah.
Yang paling utama adalah ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghendaki lahir dalam keadaan yatim. Anak yang dilahirkan itu tidak pilih mereka mau lahir punya orang tua atau tidak. Karena sudah Allah Subhanahu wa taala ada ketika lahir tidak memiliki ayah. Ada yang memiliki ayah 2 tahun setelah itu meninggal dunia. Ya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan itu semua, Allah anak yatim ini istimewa dengan betul-betul diperhatikan mereka. Nah, ini kesempatan besar bagi yang ingin mendapatkan pahala yang besar untuk mengasuh anak yatim. Bahasan tentang ini sudah kita lewati pertemuan-pertemuan awal. Ya. Pembahasan terakhir hanya sedikit menyampaikan bahwa anak yatim itu bukan hal yang tercela. Justru anak yang istimewa. Mereka oleh agama. Menyantuni mereka memiliki pahala yang besar. Menelantarkan mendapatkan dosa yang besar. Dan tidak sedikit dari mereka yang orang besar. Contoh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hada fihi, dan ini juga menjadi peringatan iman yang ala riayat yatimin, siapa mengurusi anak wa yuhsinu tarbiyatahu, untuk berbuat baik di dalam didiknya. Fama yudka qad yakun min a'immatil muslimin. Ya. Bisa jadi engkau tidak tahu kalau anak yang urusi keperluan nantinya menjadi imam di antara imam-imam kaum muslimin. Daril muttaqin, atau menjadi hamba-hamba Allah, atau menjadi orang terbaik. Wa afadili ibadillah, di antara hamba-hamba Allah yang mulia. Yuktabu laka wa islah ta'dibihi, maka bagimu pahala memperbaiki dan mengajar. Ya. Jadi ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari segi pendidikan misalkan, biaya pendidikannya. Nanti kalau anak yatim itu yang bermanfaat, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Fahadamu Ahmad, kemudian Syekh mencontohkan antara yang tumbuh dalam keadaan yatim, Imam Ahmad, wal Imam Syafi'i, wal Auza'i, wal Bukhari. Ada Imam bin Hanbal, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Bukhari, rahmati mereka, wa ghairuhum katsir, dan selain mereka banyak. Ini hanya contoh kita kenal. Ya. Ja'u aidan, mereka wa ma darrahum yutmuhum wa fi nasyatihim wa la fihim, maka tidak memadaratkan mereka kondisi yatim mereka itu dalam pertumbuhan ketika mereka. Ulama kita di antara yang tumbuh dalam keadaan yatim ada Imam Syafi'i, Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam. Ternyata itu mempengaruhi
yaitu keimaman mereka, kondisi itu. Karena tadi sudah kita jelaskan, contoh utama kita ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala ingin atau berkehendak untuk membuktikan sebagai tambahan penguat bahwa bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang bisa sukses ketika lahir ataupun tumbuh keadaan yatim. Tentu yang kita pertimbangkan sukses dalam urusan agama dan ketakwaan, bukan urusan dunia. Ya. Dzakara Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan fi manaqibil Imam Ahmad. Di dalam manaqib Imam Ahmad. Bi Siraj Ibni Khuzaimah. Dari Abu Siraj bin Khuzaimah. Wa huwa mimman kana ma'a Ahmad fil kutab. Ya. Dan Ibnu Khuzaimah ini termasuk di antara yang belajar bareng dengan Imam Ahmad di kutab. Kutab itu semacam madrasah gitu ya, untuk anak-anak kecil belajar agama, Al-Quran dan lain sebagainya. Naam, anna walidahu Khuzaimah, bahwasanya ayahnya Khuzaimah. Jadi Imam Ahmad sekolah bareng dengan Ibnu Khuzaimah. Ya, Ibnu Khuzaimah. Nah, Ibnu Khuzaimah punya ayah namanya siapa ya? Khuzaimah. Ayahnya Khuzaimah ini, ayahnya Ibnu Khuzaimah ini kana yujibu min adabi Ahmad, sangat takjub dengan adabnya Imam Ahmad yang masih kecil. Wa husni tariqati, takjub dengan yaitu baiknya beliau di dalam menempuh suatu pendidikan. Ya, ketika belajar baik, ketika menghafal baik, dan adabnya juga baik. Wa yaqul, Khuzaimah ini mengatakan, ana unfiqu ala waladi, infak untuk anak Khuzaimah, wa atihim bil muaddibin, dan aku mendatangkan untuk anak-anakku para pendidik. Ya, mungkin atau diprivatkan, ala an, agar anak-anakku itu memiliki adab yang baik, terdidik. Fama arahum yuflihun, tapi aku tidak menjumpai mereka sukses. Ya. Jadi Khuzaimah merasa anak-anak yang dididik oleh pendidik sudah didatangkan ini ternyata tidak berhasil. Wa hadza Ahmad bin Hanbal, sedangkan ini ada Ahmad bin Hanbal, gulamun yatim, seorang anak yang yatim. Unzur kaifa yakhruj, bagaimana engkau bisa melihat dia keluar. Wa ja'ala yu'jib, maka ini membuat takjub Khuzaimah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita perhatikan, ya bukan berarti 100% anak-anak yang dididik, yang mendapatkan fasilitas pendidikan, yang bukan berarti 100% kalah dengan anak-anak yatim. Ya, karena kita juga menjumpai anak-anak yang memiliki orang tua, fasilitas pendidikan yang baik, mereka juga berhasil. Dan kita juga menjumpai anak-anak yatim yang mereka itu terlantar, mereka juga tidak berhasil. Namun yang menjadi perhatian kita di sini adalah kondisi anak yatim itu tidak menghalangi mereka memiliki adab yang baik, memiliki kecerdasan, memiliki ilmu, dan mudah di dalam belajar. Ya, karena beliau sendiri Khuzaimah ini menyaksikan anak-anaknya sudah didatangkan pengajar, tetapi tidak bisa seperti Imam Ahmad. Ini bukan berarti percuma orang tua ngajari anak kalau anaknya tidak baik. Sudah kita bahas ya,
pada bab-bab sebelumnya, orang tua yang sudah untuk mendidik anak dengan baik, tapi kalau anak itu tidak menjadi baik, maka ini bukan tanggung jawab orang tua. Setidaknya orang tua sudah berlepas diri di hadapan Allah ketika ditanya, apakah anakmu engkau beri pendidikan yang layak. Jadi anak yang soleh itu tidak bisa kita bebankan, tergantung orang tuanya. Selama orang tua sudah berusaha dengan baik, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya anak-anak para nabi banyak yang durhaka, betul? Ya, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Apakah itu menjadikan Nabi Nuh tercela, tidak bisa mencetak anak soleh? Tidak. Orang tua hanya bisa berusaha. Adapun hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Khuzaimah itu takjub dengan Imam Ahmad. Anak ini yatim tapi kok bisa seperti ini? Nah, itu poin utamanya. Sedangkan anak-anak saya dipanggilkan pengajar, ya seperti ini keadaannya. Qala al-Humaydi, ya gurunya Imam Al-Bukhari, sami'tu Syafi'i rahimahullahu yaqul, saya mendengar Asy-Syafi'i pernah berkata, kuntu yatiman fi hijri ummi, aku adalah anak yatim yang diasuh oleh ibuku. Walam yakun laha man tu'tini lil muallim, dan tidak ada seorang pun ini ibuku untuk mendatangkan seorang guru untukku. Jadi enggak punya biaya untuk mendatangkan guru. Wa kana limu qad radiya minni an aquma 'ala sibyan idza ghaba anhu. Ya, dan muallim, seorang guru atau pendidik itu ridha terhadapku apabila aku menggantikan posisinya untuk mengajari anak kecil ketika ia tidak bisa hadir. Wa ukhaffi anhu, dan aku meringankan bebannya. Artinya begini, Imam Syafi'i itu kesulitan belajar, ya mungkin dalam bidang tertentu, karena nggak ada pengajar yang didatangkan oleh ibunya. Ibunya tidak memiliki biaya untuk mendatangkan. Tetapi ternyata ada seorang pengajar yang ridha untuk mengajari Imam Asy-Syafi'i tanpa biaya, asalkan Imam Syafi'i menggantikan posisinya untuk mengajari anak-anak kecil yang lain ketika sang pengajar ini absen. Bisa dipahami enggak? Jadi misalkan ini kalau kita bahas urusan dunia, ada anak mau les di suatu bimbel gitu, tapi nggak punya biaya. Tapi guru bimbelnya ngomong, kamu belajar di bimbel saya gratis, syaratnya kalau saya pas nggak bisa ngajar, kamu yang ngajar. Oh siap. Nah, menunjukkan apa? Imam Asy-Syafi'i ketika kecil itu sudah memiliki kecerdasan sehingga bisa mengajari anak-anak yang lain. Yang dengan itulah dia mendapatkan fasilitas pengajaran dari gurunya. Nah, anak yatim ternyata apa? Bisa memiliki andil yang cukup besar untuk mengajar anak-anak sebayanya. Wa qala al-Muzani, Imam Al-Muzani berkata, sami'tu Syafi'i rahimahullahu yaqul, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, hafidhul Qur'ana wa ana ibnu sab'i sinin wa hafidhul Muwatta'a wa ana ibnu ashrin wa ana ibnu ashrin. Aku menghafal Quran dalam usia 7 tahun, dan aku menghafal Muwatta'nya Imam Malik, kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik, dalam usia 10 tahun dalam kondisi yatim. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya bisa kita bayangkan
Berapa pahala yang didapatkan oleh ibunya Imam Asy-Syafi'i, oleh orang-orang yang menyantuni Imam Asy-Syafi'i, ya, oleh gurunya yang ngajari Imam Asy-Syafi'i, ya, gurunya yang tadi kita sebutkan rela mengajar Imam Syafi'i dengan syarat Imam Syafi'i mengajari anak-anak yang lain. Nah, betapa kita bisa membayangkan pahala yang akan mereka dapatkan. Kemudian Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala menutup pembahasan ke-8 ini dengan contoh di zaman kita. Wa hadzal imamul jalilu Ibnu Baz rahimahullah. Dan di zaman kita ini ada imam yang besar, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz, ulama besar di Saudi Arabia yang sudah meninggal dunia rahimahullah. Nasya'a yatiman, beliau tumbuh dalam kondisi yatim. Tidak hanya itu, wa faqada basarahu qabla bulughil isyrin, ditambah lagi beliau kehilangan penglihatannya alias buta ketika usianya belum mencapai 20 tahun. Lahir dalam keadaan, tumbuh dalam keadaan yatim, kemudian belum 20 tahun Allah mencabut penglihatannya. Lalu bagaimana dewasanya? Wa huwa man huwa rahimahullah fil imamati wal fadl. Dan siapa yang tidak tahu tentang beliau dalam segi keimaman dan kemuliaan? Yang tidak tahu ya kita. Ya, Syekh bin Baz nggak diketahui kita nggak masalah, karena beliau diketahui oleh kaum muslimin yang ada di sana. Fatwa-fatwa beliau bertebaran. Ya, kita yang nggak tahu ya berarti aib itu pada diri kita. Kok saya nggak kenal Syekh bin Baz, misalnya gitu. Ya salahmu nggak kenal Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mulia meskipun nggak kamu kenal. Ya. Jadi di zaman sekarang ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, seorang imam besar yang menghabiskan waktunya di dalam ilmu dan amal dan kesolehan. Silakan baca biografi beliau. Ternyata beliau itu tumbuh dalam keadaan yatim, dan beliau dicabut penglihatannya sebelum usia 20 tahun rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Taib, sudah masuk waktu Isya ya. Adzan terlebih dahulu. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini yang ke-8, Kafalatul Yatim, yang kalau kita perhatikan kurang lebih sekitar 14 hadis yang utama, ya. 14 hadis yang utama selain hadis-hadis yang menjadi pendampingnya tentang keutamaan menyantuni anak yatim, demikian pula larangan untuk memakan harta anak yatim. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya pembahasan yang ke-9 dari kitab Ahaditsul Akhlaq, yaitu hukuk, hak-hak ya atau yang lainnya. Ta'ala alam shawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang sampaikan, tafadhal, silakan. Ya. Tadi disampaikan pengasuh anak yatim itu diamanahi untuk mengelola hartanya. Seberapa banyak dia berhak untuk makan harta anak yatim, ya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bawakan hadis, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 152 dari surat Al-An'am, demikian pula ayat ke-6 sampai ke-10 dari surat An-Nisa, yang intinya di situ ada larangan untuk mendekati harta anak yatim. Dalam surat Al-An'am ayat ke-152 Allah berfirman, wala taqrabu malal yatim, jangan kalian dekati harta anak yatim. Dan surat An-Nisa ayat yang ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka demikian dan demikian. Nah, ketika ayat ini diturunkan, maka para sahabat yang biasa tinggal bersama anak yatim menjauhi makanannya anak yatim yang biasanya mereka itu makan bersama. Jadi sampai pada suatu kondisi makanan anak yatim yang berlebih, ya, mungkin mereka dapat santunan cukup banyak, itu dimakan sendiri oleh anak yatim, kemudian tersisa, dan sisanya ini disimpan oleh pengasuhnya. Kemudian ketika waktu makan diserahkan lagi, sampai pada akhirnya tersisa dan basi. Karena saking takutnya mereka memakan harta anak yatim, maka hal ini sampailah kepada Rasulullah SAW. Jadi kita benar-benar nggak berani mendekati makanan anak yatim karena takut ancaman ayat. Maka Allah pun menurunkan ayat yang lainnya, yaitu surat Al-Baqarah 220, ya, yang menjadi penjelas tentang keadaan ini. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim, katakanlah islahun lahum khair, memperbaiki urusan mereka itu baik, dan sekiranya kalian bercampur dengan mereka, mereka juga saudara kalian. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah ayat diturunkan? Maka para sahabat yang tadinya menjauhi harta anak yatim, mereka pun mulai berbaur. Fakhalatu ta'amahum bi ta'amihi wa syarabahum bi syarabi, mereka mulai mencampur makanan mereka dengan makanan anak yatim, itu dimakan bersama-sama. Nah, kesimpulannya berapa kadarnya tidak bisa kita pastikan secara pasti, ya, karena pada akhirnya Syekh Abdul Razak menjelaskan ini kembali kepada niat. Kalau ada orang
yang dia mendekati anak yatim niatnya memanfaatkan kondisinya. Biasanya anak yatim ini dapat banyak santunan, saya pengen makan gratis, ya seperti itu. Sering datang ke anak yatim ngapain? Nunut makan, misalkan seperti itu. Jadi niatnya apa? Memanfaatkan kondisi anak yatim itu untuk kepentingan pribadi. Nah ini niatnya kan memakan harta anak yatim. Tapi kalau tidak ada niatan seperti itu, ya dia datang ke tempat anak yatim, kemudian dihidangkan makanan, makan bersama. Suatu ketika kalau dia punya rezeki, dia bawa anak yatim makan bersama, nggak ada masalah. Jadi kembali kepada niat. Adapun kalau misalkan seseorang ini benar-benar apa istilahnya ya, dipasrahi untuk mengurusi anak yatim sehingga butuh biaya ini dan itu, maka wallahu alam bishawab, kalau biaya itu diambil sewajarnya. Jadi ada anak yatim yang memiliki warisan tapi dia juga butuh istilahnya apa ya, kepengasuhan. Jadi yang ngurusi kebutuhannya itu ada orang tertentu, lalu dia dibayar, diambil dari harta anak yatim